Hai parents, saya Hana. Hari ini kita akan membahas sebuah terapi non-obat yang semakin populer, terutama untuk anak-anak dengan ADHD dan kesulitan belajar. Namanya neurofeedback. Apa itu? Cara kerjanya, efeknya, dan tips sebelum mencoba? Yuk kita mulai! Neurofeedback adalah terapi yang membantu melatih otak anak agar bekerja lebih seimbang dan efisien. Terapi ini menggunakan teknologi EEG yang membaca aktivitas gelombang otak lalu memberikan umpan balik atau feedback secara real time lewat video atau game. Anak akan bermain, menonton, dan secara tidak sadar otaknya dilatih untuk mengatur diri sendiri tanpa obat dan tanpa rasa sakit. Gimana sih cara kerja neurofeedback? Jadi kerja neurofeedback adalah merekam gelombang otak. Jadi akan ada alat yang ditempelkan di kulit kepala untuk menyalurkan sinyal dari otak. Kemudian komputer akan memproses gelombang otak yang nantinya sistem akan mengenali pola-pola gelombang terkait kondisi seperti fokus, lalu memberikan umpan balik visual atau audio secara real time. Ketika otak menunjukkan pola yang diinginkan, misalnya lebih fokus atau rileks, nah gelombang EEG terbagi menjadi beberapa frekuensi, yaitu delta, theta, alpha, sensory motor rhythm atau SMR, beta, dan gamma. Setiap frekuensi menunjukkan pola aktivitas otak yang berbeda. Neurofeedback bisa jadi opsi jika anak menunjukkan gejala-gejala seperti susah fokus di sekolah atau memiliki gangguan konsentrasi, atau jika anak sering gelisah sehingga tidak bisa diam, atau bisa juga ketika anak memiliki emosi yang naik turun. Lalu, jika anak tetap kesulitan belajar meski sudah dibantu dengan berbagai cara. Biasanya, terapi ini dipilih sebagai terapi tambahan kalau terapi konvensional belum efektif atau tidak ada perubahan yang signifikan. Selain itu, opsi ini juga dapat menjadi alternatif jika parents ingin opsi yang lebih natural dan non-obat. Nah, jadi sebenarnya neurofeedback itu tidak selalu efektif untuk semua anak. Tapi, jangan langsung kecewa dulu ya, karena banyak penelitian menunjukkan bahwa terapi ini bisa sangat membantu, terutama kalau dilakukan secara konsisten dengan pendekatan yang menyeluruh. Nah, salah satu penelitian yang cukup terkenal dilakukan oleh Arms dan timnya pada tahun 2009. Nah, mereka menemukan bahwa sekitaran 70-80% anak ADHD menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam hal mengendalikan perilaku setelah mengikuti sesi neurofeedback. Tapi tentu saja hasilnya bisa berbeda-beda ya tiap orang karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas terapi ini, seperti usia anak, tingkat keparahan, gejala, kondisi, dan tentu saja seberapa rutin atau konsisten sesi terapi yang dilakukan. Nah, karena itu penting banget untuk tidak hanya mengandalkan neurofeedback saja. Harus ada pendekatan yang menyeluruh seperti dukungan dari keluarga, pendamping psikolog, strategi belajar yang tepat, bahkan kadang harus dikombinasikan dengan pengobatan medis lain atau terapi lain. Jadi, neurofeedback bukan solusi ajaib, tapi bisa jadi bagian dari solusi yang efektif kalau dilakukan dengan tepat dan terintegrasi. Neurofeedback umumnya aman, tetapi ada juga efek samping ringan yang mungkin muncul. Seperti karena anak harus menonton televisi selama terapi dilakukan, ada kemungkinan anak akan mengalami sakit kepala sementara setelah sesi terapi, karena harus fokus pada layar dalam waktu yang cukup lama. Lalu jika anak memiliki trauma, tolong beritahukan terlebih dahulu kepada psikolog neurofeedback untuk menghindari hal-hal yang dapat men-trigger trauma selama sesi berlangsung. Untuk efek terburuk yang dapat terjadi ketika terapi neurofeedback adalah tidak ada efek yang terlihat setelah beberapa sesi terapi. Itu sebabnya penting untuk melakukan terapi neurofeedback dengan praktisi profesional yang berpengalaman dan bisa menyesuaikan terapi sesuai dengan kondisi anak. Nah, sebelum melakukan terapi neurofeedback, ini merupakan beberapa tips penting yang perlu parents ketahui. Yang pertama itu dapatkan diagnosis yang jelas terlebih dahulu dari tenaga profesional seperti psikolog. Kedua, pilihlah klinik yang punya sertifikasi resmi dan pengalaman di bidang neurofeedback. Lalu, pastikan juga anak dalam kondisi santai, tidak stres dan tidak merasa dipaksa saat melakukan terapi neurofeedback. Selanjutnya, amatilah juga perubahan perilaku anak dari waktu ke waktu. Dan jangan lupa untuk didokumentasikan sehingga perubahan-perubahan tersebut
tersebut dapat dievaluasi secara bersama dengan tenaga profesional. Perlu juga untuk diingat, neurofeedback adalah bagian dari sebuah proses perjalanan dan bukanlah solusi yang instan. Nah, parents, semoga video kami bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya tentang neurofeedback. Metode ini bukanlah satu-satunya solusi, tapi bisa sangat membantu jika digunakan dengan tepat. Janganlah ragu untuk konsultasi lebih lanjut dengan para ahli tenaga profesional, karena setiap anak itu unik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share ke parents-parents lain yang tentunya sekiranya mungkin membutuhkan terapi neurofeedback ini. Sampai jumpa!